بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله قل أعوذ برب الناس. طيب أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita siang hari ini berkaitan dengan al-isti'adzah, salah satu jenis ibadah yang mulia, yaitu meminta perlindungan. Al-isti'adzah itu adalah meminta perlindungan. Dan al-isti'adzah ini merupakan salah satu ibadah, salah satu ibadah yang mulia, yang nanti kita akan sebutkan ayat berkaitan dengan pembahasan kita ini. Baik ayuhal ikhwah, pembahasan tentang al-isti'adzah ini insyaallah kita akan sebutkan dalam 3 poin pembahasan. Yang pertama adalah ta'rif al-isti'adzah, definisi al-isti'adzah. Diterangkan oleh para ulama, al-isti'adzah adalah talabul i'adzah, al-isti'adzah itu adalah meminta perlindungan dari sesuatu yang dibenci. Yaitu meminta perlindungan supaya dilindungi dari sesuatu yang ia tidak sukai, yang ia benci. Sebagaimana seseorang itu diperintahkan berlindung dari apa? Kejahatan para syayatin, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berkaitan dengan definisi al-isti'adzah. Poin pembahasan yang kedua yang penting sekali untuk kita ketahui dan kita bahas di dalam bab ini, yang kedua adalah al-isti'adzah itu harus tercakupi di dalamnya 3 perkara. Yang namanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus tercakupi di dalamnya tiga perkara. Yang pertama adalah al-iltija
ilallah azza wa jal. Yang pertama adalah al-iltija, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang ketiga adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan melindungi dan memberi kecukupan kepadanya. Yang ketiga adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan melindungi dan memberi kecukupan kepadanya. Ini tiga hal yang mesti ada ketika seseorang beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia harus berlindung kepada Allah, kemudian dia gantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan memberikan perlindungan dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepadanya. Taib. Yang berikutnya, pembahasan yang ketiga adalah dalil bahwasanya al-isti'adzah itu adalah ibadah. Yang ketiga adalah dalil yang menjelaskan, menerangkan bahwasanya al-isti'adzah itu adalah ibadah. Nah, apa dalilnya? Indak ya Safwan. Al-muallif menyebutkan dalil di dalam al-matan, itu firman Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Falaq dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Aku berlindung. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku berlindung dengan Rabb al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Dan katakan wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Rabbun Nas, Rabbnya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sisi pendalilannya sangat jelas dan gamblang ayyuhal ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan kaum muslimin supaya mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita terangkan bahwa setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla itu menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dan cinta terhadap amalan itu. Dan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, ini namanya apa? Ibadah. Yang telah kita terangkan kaidahnya apa? Kaidahnya adalah kata Syekh, kulluha lillah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sarafa syai'an minha li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Sehingga barang siapa memalingkan salah satu dari ibadah tersebut kepada selain Allah, maka ia telah berbuat sekutu ataupun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya sisi pendalilannya? Jelas dan gamblang sekali ayyuhal ikhwah. Taib. Setelah itu poin yang keempat,
yang berkaitan dengan permasalahan al-isti'adzah adalah anwa' al-isti'adzah, jenis-jenis al-isti'adzah. Yang keempat adalah jenis-jenis al-isti'adzah. Al-awwal, yang pertama, al-isti'adzatu billah. Al-isti'adzatu billah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Dan kata para ulama, meminta perlindungan kepada Allah adalah meminta perlindungan yang tercakupi di dalamnya kesempurnaan berserah diri kepada Allah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberi kecukupan untuknya. Saya ulangi ya. Diterangkan oleh syekh, oleh para ulama, bahwa yang dimaksud dengan al-isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah al-isti'adzah yang tercakupi di dalamnya, terkandung di dalamnya kesempurnaan berserah diri serta menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau ditambah, boleh ditambah. Terkandung pula di dalamnya kesempurnaan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberi kecukupan untuknya. Nah, ini dinamakan dengan al-isti'adzah yang bentuknya adalah ibadah. Jenis yang pertama ini, ayyuhal akhwah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diberikan untuk selain Allah, maka ini jelas syirik. Bagaimana seseorang berlindung kepada seorang hamba, misalnya dia berlindung kepada hamba namun terkandung di dalam keinginannya untuk berlindung tersebut kesempurnaan berserah diri, muncul di dalam jiwanya bahwa dia butuh sekali dengan orang tersebut. Nah, ini jelas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-thani, yang kedua, al-isti'adzatu bi sifatin min sifatillah ka kalamihi wa 'azamatihi wa 'izzatihi wa nahwi dzalik. Yang kedua adalah berlindung dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berlindung dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seseorang misalnya berlindung dengan kalimat Allah. Seperti halnya seseorang berlindung dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hal yang dibolehkan, dianjurkan di dalam agama kita. Hal yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada para sahabat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, a'udzu, aku berlindung
bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, at-tammat, yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang Allah ciptakan. Ini dibolehkan. Datang di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabus Shalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu, min sakhatik, dari kemurkaanmu ya Allah. Datang lagi di dalam hadis yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma ajid, dari kejelekan yang aku dapati. Nah, ini dibolehkan di dalam agama kita. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Menyebutkan kebesaran Allah, keridhaan Allah, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, yang ketiga, di antara jenis al-isti'adzah yang ketiga adalah al-isti'adzatu bil amwat aw bil ahya ghairil hadirin al-qadirin 'ala al-'aud, fa hadza syirkun. Yang ketiga adalah meminta perlindungan kepada mayit-mayit atau meminta perlindungan kepada orang yang masih hidup namun mereka tidak mampu memberikan perlindungan. Namun ia enggak mampu memberikan perlindungan. Fahada syirkun, maka ini adalah perbuatan kesyirikan. Syirik. Nah, jelas ini adalah sebuah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sana ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di dalam surah Al-Jin ayat yang ke-6. Apa ayatnya, Ridho? Ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal ins. Allah sebutkan siapa? Ada kaum rijal dari kalangan insan, dari kalangan manusia, ya'udzuuna, mereka meminta perlindungan kepada kaum laki-laki dari kelompok jin. Minta perlindungan kepada jin. Ya? Fazaduhum rahaqa. Kemudian jin tersebut semakin menambah sewenang-wenangan kepada mereka. Semakin ditakut-takuti, semakin dikuasai, semakin diperbudak oleh para jin dan syaitan tersebut. Sehingga kita dituntut di dalam agama kita, ayyuhal ikhwah, kalau kita ingin berlindung, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada keyakinan di dalam jiwa kita bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang akan memberi perlindungan dan kecukupan. Sehingga tidak perlu kita
meminta perlindungan kepada jin, kepada syaitan, yang itu jelas-jelas kesyirikan. Atau seseorang berlindung kepada kuburan-kuburan, kepada mayit-mayit, orang-orang yang sudah berbeda alamnya dengan kita, berada di alam barzakh mereka. Dan kemarin kita sebutkan, sekalipun kita seru mereka tidak mampu mendengar. Kalaupun mereka bisa mendengar, maka mereka tidak bisa menjawab dan menurutinya. Baik. Kemudian yang keempat, adalah al-isti'adzatu bima yumkin al-'audz bihi min al-makhluqin min al-bashar awil amakin aw ghairiha fahadha jaizun. Yang keempat adalah meminta perlindungan dengan apa yang mungkin untuk diberikan perlindungan, seperti meminta perlindungan kepada makhluk ataupun kepada tempat-tempat tertentu. Meminta perlindungan kepada makhluk yang mereka mampu memberikannya, atau meminta perlindungan kepada tempat, kepada tempat tertentu. Nah, ini dibolehkan, sebagaimana datang hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis yang berbicara tentang akan terjadinya fitnah. Hadis yang menceritakan tentang akan datang fitnah nanti. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tasyarrafa laha tastashrifhu. Siapa yang berupaya untuk melirik, melihat ke arah fitnah itu, maka ia akan terjatuh ke dalamnya. Lalu kata Rasulullah, wa man wajada malja'an aw ma'adan falya'udz bih. Barang siapa mendapati tempat berlindung dari fitnah, maka hendaknya ia berlindung dari fitnah. Berlindung dengan apa? Al-amakin, dengan tempat-tempat seperti apa? Majalisul ilm, seperti majlis-majlis ilmu, tempat-tempat ataupun masjid yang di sana dikaji Al-Quran was sunnah. Nah, kita berlindung dengan tempat-tempat tersebut dari kejamnya fitnah, dari tersebarnya fitnah yang menimpa kaum muslimin. Nah, ini dibolehkan. Datang di dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ini masih berkaitan tentang hadis yang menyebutkan tentang fitnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman kana lahu ibilun falyalhaq bi iblih. Kalau seseorang memiliki unta, kata Rasul, maka hendaknya ia menyibukkan diri berlindung dari fitnah tersebut dengan menyibukkan diri dengan hewan ternaknya itu. Demikian diajarkan oleh Nabi SAW, berlindung dari fitnah di tempat-tempat seperti majelis ilmu, dengan kesibukan mengurusi hewan ternak dan sebagainya, sehingga tidak terkena dengan fitnah. Baik, ini 4 jenis al-isti'adzah. Yang menjadi syahid di dalam pembahasan kita itu adalah poin yang pertama, isti'adzatul ibadah, yaitu isti'adzah yang bentuknya adalah ibadah yang harus murni diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala, kemudian beliau mengatakan, wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala, dan dalil
yang menunjukkan bahwa al-istighatsah adalah ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ayat ini ada kisahnya ya ikhwah berkaitan dengan perang Badar. Insyaallah nanti kita akan bacakan kisahnya tersebut secara ringkas. Barakallahu fikum. Pembahasan sekarang kita berpindah kepada pembahasan al-istighatsah. Istighatsah itu artinya meminta pertolongan. Sama seperti meminta pertolongan yang disebut dengan nama al-isti'anah. Namun perbedaannya apa? Ihsan lagi melamun apa? Hah? Apa tadi disampaikan? Perbedaan isti'anah dengan apa? Ya Ihsan. Nah, terus saya kasih PR buat Ihsan. Cari sama abang kelas itu. Perbedaan al-isti'anah dengan al-istighatsah. Ya, kasih PR aja dia. Khusus Pak Ihsan, biar enggak melamun. Iya. Besok insya Allah ditanya. Taib ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan al-istighatsah. Al-istighatsah adalah talabul ghawth wa huwa izalatus syiddah. Meminta pertolongan untuk menghilangkan apa? Kesempitan. Untuk menghilangkan kesempitan. Nah, ini dinamakan dengan al-istighatsah. Seseorang misalnya dalam keadaan sempit, misalnya rumahnya misalnya terbakar, dalam keadaan panik. Nah, ketika dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku beristighatsah kepada Engkau ya Allah, padamkan api ini ya Allah. Ini namanya apa? Al-istighatsah. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan apa? Kesempitan yang sedang menimpa. Nah, taib. Kemudian yang kedua, al-istighatsah itu diterangkan oleh para ulama harus terkandung di dalamnya dua poin penting. Harus terkandung di dalamnya dua poin penting. Yang pertama adalah kamalul iftiqari ilallah, kesempurnaan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada kesempurnaan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak setengah-setengah, sempurna. Dia tanamkan di dalam jiwanya bahwa dia memang benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Ketika ditimpa kesempitan, ditimpa misalnya sesuatu yang memberatkan ia dan sebagainya. Yang kedua, al-yaqin bi anna Allah mukafi'un lah. Yang kedua, yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan ataupun menolongnya. Dia meyakini di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong. Sekalipun ada orang lain yang membantu, itu semuanya adalah sebab hakikat yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala.
Taib, bisa dipahami ya oleh ikhwah? Ini 2 poin tidak bisa keluar, tidak bisa lepas dari al-istighatsah. Kesempurnaan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi kecukupan ataupun memberikan pertolongan. Baik, yang ketiga adalah anwa' al-istighatsah, jenis-jenis al-istighatsah. Nah, diterangkan oleh para ulama ada beberapa jenis al-istighatsah. Yang pertama adalah al-istighatsatu billah. Yang pertama adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata para ulama, wa hadza min afdhalil a'mali wa akmaliha wa huwa da'bur rusuli wa atba'ihim. Beristighatsah kepada Allah ini merupakan seutama-utama amalan dan amalan yang paling sempurna. Beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seutama-utama amalan. Ketika seseorang mendapatkan kesempitan, mendapatkan hal yang membuat ia tidak mungkin bisa bergerak misalnya, sempit kehidupannya, dia beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah seutama-utama amalan dan amalan yang paling sempurna. Bahkan ini merupakan kebiasaan para rasul dan para pengikutnya. Kebiasaan para nabi dan rasul. Para nabi dan para rasul dahulu ketika dalam keadaan kesempitan, diupayakan untuk dibunuh oleh orang-orang kafir misalnya, mereka langsung beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat Allah berfirman, "Id tastaghithuna rabbakum," ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, dan aku melapangkan kalian dengan 1000 para malaikah. Dengan 1000 para malaikah. Karena dzalika, ayat ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan terjadinya perang Badar. Sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh, wa kana dzalika fi ghazwati Badar hina nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin fi 1000 rajulin wa ashabuhu 310 rajulan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kaum musyrikin yang jumlahnya itu 1000 orang, sedangkan para sahabat cuma berjumlah berapa? 300-an ayyuhal ikhwah. Cuma ada 300-an. Kalau dilihat dari sisi zahir ayyuhal ikhwah, maka enggak mungkin bisa melawannya. 300 lawan 1000, enggak mungkin. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 1000 malaikah. Dengan 1000 para malaikah. Sehingga di dalam kisah tersebut, di dalam peperangan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memenangkan peperangan. Walaupun memang asal mulanya mereka tidak ada keinginan untuk melawan ataupun berperang melawan orang-orang musyrikin, cuma ingin mencegat kafilah Quraisy yang pulang berniaga. Namun rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh orang-orang musyrikin sehingga mereka balik ke arah kemudian membawa pasukan yang banyak. Sehingga ketika keadaan yang seperti ini, genting sekali ayyuhal ikhwah. Kalau melawan enggak mungkin dilawan.
Kekalahan sudah di depan mata. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau angkat tangannya ke langit, beliau beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengirim 1000 malaikat. Sehingga hancurlah pasukan kaum musyrikin dan perang Badar tersebut dimenangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Baik, yang kedua, al-istighatsatu bil amwat. Al-istighatsatu bil amwat atau bil ahya ghairil hadirin al-qadirin 'ala al-ighatsah, fa hadha syirik. Yang kedua adalah meminta pertolongan kepada mayit-mayit atau kuburan-kuburan, atau meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup namun ia tidak mampu untuk menolong. Nah, ini adalah syirik. Kenapa dikatakan kesyirikan? Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna lihaula tasarrufan khafiyyah fil kaun faja'ala lahum hadzan minar rububiyyah. Karena tidak mungkin seseorang meminta al-istighatsah, beristighatsah kepada mayit, kecuali ia meyakini bahwa mayit itu ada kekuatan yang tersembunyi. Nggak mungkin dia minta. Rumahnya sedang terbakar misalnya. Dia teriak misalnya, wahai Syekh Kuala, tolong padamkan api ini. Iya. Dia teriak, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong rumah saya sudah terbakar. Nah, ini apa? Syirik yang seperti ini. Karena nggak mungkin dia minta kepada benda-benda itu, kuburan-kuburan tersebut, kecuali dia yakin di dalam jiwanya apa? Bahwa penghuni kubur itu mampu untuk, ataupun punya kemampuan yang kuat, punya kekuatan yang tersembunyi untuk memadamkan api. Nah, ini jelas adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kalau minta kepada pemadam kebakaran, boleh tidak? Rumah lagi terbakar misalnya. Ihsan, boleh? Boleh ya? Misalnya ada rumah antum lihat terbakar, apa yang antum akan lakukan? Miss call pemadam kebakaran? Kalau di miss call aja, Allahul musta'an. Ada kisah ya ikhwah, diceritakan kepada Syekh Abdullah Al-Marai, cerita tentang Hadramaut, orang-orang Hadrami. Saking pelitnya orang Hadramaut itu, rumahnya sedang terbakar, dia miss call pemadam kebakaran. Miss call. Pas mau diangkat, ditutup. Biar nggak habis pulsanya. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Taib, yang ketiga. Al-istighatsatu bil ahya al-alamin al-qadirin ala al-ighatsah. Fahadha jaizun. Yang ketiga adalah meminta pertolongan, beristighatsah kepada orang-orang yang masih hidup, yang mereka mampu untuk memberikan al-ghauth, pertolongannya. Nah, ini hukumnya boleh. Ya, hukumnya adalah boleh. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam suratul Qasas ayat yang ke-15. Allah berfirman, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. Ayat ini bercerita tentang dua orang yang bertikai. Satunya dari kelompok Musa alaihi salatu wassalam, yang satunya lagi dari musuhnya.
Ya, ketika terjadi pertikaian ini, orang tersebut meminta pertolongan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian datang Nabi Musa menampar, menempeleng orang tersebut. Apa yang terjadi? Mati. Nah, ini menunjukkan apa? Boleh ayyuhal ikhwah. Sama halnya seperti yang saya sebutkan ke Ihsan tadi. Rumah terbakar, telepon pemadam kebakaran. Supaya mereka datang dan memberikan pertolongan untuk memadamkan api. Barakallahu fikum. Yang keempat, al-istighatsatu bihayyin ghairi qadir min ghairi an ya'taqida anna lahu quwwatan khafiyah mithla an yastaghitha al-ghariq bi rajulin mashlul fahadha laghwun wa sukhriyah biman istaghatha bihi fayamna minhu li hadhihi al-illah. Yang ketiga, yang keempat adalah meminta pertolongan kepada orang yang hidup, orang yang masih hidup namun ia tidak mampu. Dan tidak ada keyakinan baginya bahwa orang itu punya kekuatan yang tersembunyi. Nah, ini contohnya misal seseorang yang mau tenggelam, dia meminta pertolongan kepada orang yang gak bisa berenang misalnya. Dan sama saja, gak mau tenggelam dia. Minta pertolongan, tolong saya. Orang itu gimana mau menolong? Dia sendiri gak bisa berenang. Nah, ini sia-sia hukumnya. Tidak ada faidahnya. Apa faidahnya? Ada seseorang sedang genting ini. Bisa jadi kematian yang akan datang kepadanya. Mau tenggelam. Ya. Mungkin sudah minum air dia sudah banyak minum air. Ya. Kemudian dia meminta pertolongan kepada orang yang tidak bisa berenang. Ini laghun ayyuhal ikhwah. Adalah sesuatu yang sangat sia-sia dan tidak ada faidahnya sedikit pun. Jadi kalau kita mau minta pertolongan, di saat itulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika keadaan genting, mau tenggelam, dihantam oleh ombak, serahkan ini semuanya kepada Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan. Ya Allah, selamatkan aku ke daratan. Nah, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang ingin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini berkaitan dengan al-istighatsah. Masih tersisa sekitar 2 poin ibadah yang lainnya, yaitu adzabah, sesembelihan, dan an-nadhar. InsyaAllah kita baca pada pertemuan besok biidnillahi ta'ala. Setelah itu kita akan masuk ke dalam pondasi yang kedua, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil. Barakallahu fikum, sampai sini kajian kita. Fanaktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu.